Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Ayo taruh gunting itu sekarang juga, jangan main gunting, seru seorang ayah melihat putra kecilnya sedang memainkan gunting di tangannya. Si anak kecil yang sedang asik bermain gunting itu pun langsung cemberut mendengar larangan ayahnya itu. Ketika gunting diambil, ia mengira ayahnya jahat karena mengambil mainan baru kesukaannya. Namun tanpa ia sadari, benda yang diambil sang ayah bukan mainan, melainkan benda yang dapat membahayakan dirinya. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku." Pada dasarnya semua orang cenderung tidak suka diperingatkan. Peringatan atau larangan dianggap membatasi kebebasan dan entah kenapa selalu membuat hati penasaran. Kenapa dilarang? Ada apa rupanya? Apalagi jika dilihat orang lain melakukan larangan itu dan tidak terjadi apa-apa, membuat larangan itu jadi terlihat lebih menyenangkan dan hati ini tergoda untuk mengabaikan peringatan dan melakukannya. Kita juga akan cenderung menghindari orang yang memberikan peringatan. Kita nggak suka kepada mereka karena kita merasa dibatasi. Maka firman Tuhan juga berkata, "Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku." Kepada Allah yang memberi peringatan maksudnya. Padahal coba kita perhatikan, kalau kita mendengarkan peringatan dan menaatinya, seringkali kita jadi bisa terhindar dari masalah, dari penderitaan yang tidak perlu terjadi. Kita bisa dihindarkan dari salah melangkah dan dari masalah-masalah lainnya. Dan kalau kita pikir-pikir, orang yang mau repot-repot memperingati kita itu adalah orang yang peduli dan orang yang mengasihi kita. Karena dia ambil risiko untuk ditolak, untuk tidak disukai, untuk memberi peringatan itu. Maka biasanya orang yang akan memperingatkan kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Seperti pasangan kita, istri mungkin biasanya, atau orang tua, mama lebih banyak. Kakak, adik, pemimpin, pendeta, gereja, atau yang lainnya. Nah, jadi jika Tuhan atau melalui orang terdekat kita memberi peringatan dalam berbagai situasi dan cara, cobalah kita untuk menerimanya. Coba untuk memperhatikan dan mempertimbangkannya, dan cobalah untuk menaatinya. Kita kalahkan ketidaksukaan akan peringatan-peringatan agar kita menjadi bijak dan pada kesempatan itu berlatih untuk menaati peringatan dan perintah. Hati orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada roh ketaatan, bukan roh pemberontakan. Karena ketaatan akan perintah dan peringatan itu mendatangkan hal baik bagi kita. Firman Tuhan kemudian melanjutkan, "Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku." Ada janji kepada orang yang memperhatikan peringatan. Karena itu mari kita mulai belajar untuk mendengar dan memperhatikan peringatan. Apalagi peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Peringatan Tuhan adalah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita untuk membawa kita menuju janji berkat-Nya dan untuk menghindarkan kita dari banyak hal yang buruk serta menolong kita untuk menyelesaikan banyak masalah dengan cara yang benar sesuai kehendak-Nya. Peringatan Tuhan, perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Maka perhatikanlah peringatan Tuhan dan taatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk perhatian Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga peringatan, ketetapan, larangan Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu itu untuk menjaga kami berkenan bagi Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengabaikan peringatan, mengabaikan perintah, mengabaikan larangan Tuhan. Kami melakukan apa yang kami sukai, kami melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang. Tapi hari ini kami mau belajar, beri kami hati yang mau taat kepada Tuhan, beri kami hati yang mau memperhatikan peringatan, supaya hidup kami terjaga, supaya hidup kami terpelihara dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, sertailah hidup kami, sertailah kami untuk taat kepada peringatan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.